Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Umar hormati seluruh ustadzat, asatidz, musyrif, musyrifah, santri-santri Masjidil Hufaz dimanapun berada, dan seluruh para santri dari lembaga-lembaga lain maupun teman-teman umum yang bergabung di rumah maupun yang sedang berada di kantor. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Jumat yang penuh berkah yang kita akan membahas tema mengenai agar hidupmu tak salah arah. Baik, teman-teman semua, kalau kita perhatikan kenapa ada orang yang memanfaatkan 24 jamnya dengan begitu produktif? Kenapa ada orang yang memanfaatkan 24 jam dengan begitu baik? Dia tahu misalnya dia bangun dari jam 3 atau jam 4 pagi, dia mulai hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu malamnya dia mengisi dengan begitu baik, siang hari begitu produktif. Ada juga orang-orang yang begitu santai dalam menjalankan kehidupannya. Atau bagi anak-anak remaja mengatakan kaum rebahan misalnya, nggak melakukan apa-apa dalam hari itu selain rebahan sambil nonton drama Korea atau nonton yang lain-lain. Tidak ada hal-hal yang produktif yang dikerjakan. Kenapa ada orang-orang yang bisa berbeda seperti itu? Kenapa ada orang-orang yang berkejaran, fafirru ilallah, dia berlari menuju kepada Allah, fastabiqul khairat, dia berlomba-lomba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghafalkan Al-Qur'an misalnya, dengan mempelajari agamanya, dengan menonton kajian atau mendengarkan kajian, mendatangi kajian-kajian. Ada orang yang cuek sama sekali padahal dia seorang muslim, tidak mau menambah ilmu agamanya. Kenapa? Ini kembali kepada paham tidak dia tujuan ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mengatakan time is money, waktu ada uang. Jadi per detiknya itu yang dipikirkan adalah uang, 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 uang. Bagaimana caranya agar waktu nggak kebuang sia-sia hanya untuk mendapatkan uang. Ada juga orang yang beranggapan bahwa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang muslim, bahwa setiap kehidupannya berisi ibadah, 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 ibadah. Dia belajar karena dia beribadah kepada Allah, dia bekerja karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghasilan untuk menjadikan dirinya tidak meminta-minta dan untuk bisa bantu orang lain, bantu keluarganya misalnya. Kemudian dia melakukan amal-amal lainnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan waktu, dan sekali membicarakan mengenai waktu, salah seorang anak muda tokoh nasional sekarang ya, Shirley Anafit. Dia datang ke Masjidil Hufaz dan Umar tanya, sehari tidur berapa jam sih? Kemudian beliau mengatakan 4-5 jam. Selain daripada itu untuk beribadah dan untuk produktif di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berkarya, untuk produktif. Begitulah teman-teman sekalian ya, mengenai waktu, maka kita akan lihat begitu banyak ayat-ayat bertebaran mengenai hati-hati dengan waktu. Salah satu yang tentu saja teman-teman selalu baca dalam salat adalah surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kita semua rugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih. Dia selalu nasihat-menasihati. Dalam kehidupan ini nggak bisa tuh, itu urusan dia. Dia mau narkoba, urusan dia, yang penting bukan urusan saya. Oh itu urusan dia, dia buat dosa, dia buat maksiat, yang penting nggak ganggu saya. Nggak bisa. Dalam Islam itu adalah watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Nggak bisa dia apatis, cuek, nggak peduli, nggak bisa. Dia harus nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Umar selalu menganalogikan nasihat menasihati ini dalam perahu. Ketika ada orang naik perahu, orang di bagian bawah dia membolongi perahu untuk minum misalnya. Aduh aus, nggak punya air, kita bolongin aja kapal ini. Kan orang yang di bagian atas kapal nggak bisa mengatakan, oh terserah dia, itu urusan dia, yang penting nggak ganggu saya. Dia ganggu kamu, kenapa? Karena kapal itu akan dimasuki oleh air dan kau akan tenggelam bersama-sama. Artinya adalah dalam agama ini nggak bisa kita menjadi orang yang cuek bebek, teman-teman sekalian. Nggak bisa kita nggak peduli. Kan ada orang-orang yang hilang empati, simpatinya, nggak peduli. Mau kezaliman depan mata, nggak peduli dia. Itu bukan urusan saya, itu urusan dia, nggak peduli. Padahal suatu bangsa bisa jadi hancur juga karena baik. Di sini kita balik lagi ya teman-teman sekalian mengenai tujuan hidup kita.
ketika kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kerugian itu akan dialami manusia ketika dia tidak mengisi kehidupannya dengan iman dan amal salih. Dia banyak bermain-main dalam kehidupannya. Dalam surat Dzariyat 56 yang selalu teman-teman baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi konsep di kepala sebelum melakukan sesuatu, apakah ini bagian dari ibadah kepada Allah? Konsep di kepala sebelum posting sesuatu, apakah ini bagian dari ibadah kepada Allah? Konsep di kepala sebelum mengatakan sesuatu, apakah ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi tujuan hidup kita, teman-teman sekalian, bukan untuk mengejar kesenangan dunia. Banyak orang-orang di luar sana yang yang mengejar harta secara berlebih-lebihan, mengejar jabatan dengan menghalalkan berbagai macam cara, mengejar popularitas. Dia bisa bukan 28 kan 2008 Uma udah mulai main film. Jauh sebelum itu Uma sudah ikut berbagai macam casting dalam waktu cepat. Sukses dalam waktu cepat itu gampang dengan cara yang tidak baik, sogok menyogok, dengan cara curang, itu juga berlaku pada Uma pada saat itu ya, ditawari hal-hal seperti itu. Tapi kita tahu teman-teman sekalian, kita bukan semata-mata ngejar uang, ngejar kekayaan, ngejar jabatan, mengejar popularitas dengan menghalalkan berbagai macam cara, tidak. Tapi yang kita lakukan adalah hidup itu bukan tujuannya itu, bukan goals akhirnya itu, tapi hidup ini adalah tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dalam kehidupan kita menjalankan berbagai macam ibadah bukannya mudah, teman-teman sekalian. Teman-teman hafal Quran, ini para penghafal Quran di Maskan Hufat, kan tidak mudah. Ada banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada teman-teman semua. Teman-teman mau jadi orang baik, gak mudah. Jadi orang baik itu butuh perjuangan. Jadi orang solid, jadi orang istiqomah itu butuh perjuangan. Dan kau harus mempertahankan itu. Kau harus kuat tenaga untuk bisa menjalankan itu. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, teman-teman sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih bagus amalannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah senantiasa menguji dalam kehidupan kita supaya Allah lihat siapakah yang lebih baik amalannya. Teman-teman, kalau nggak dikasih ujian, bagaimana Allah bisa tahu kita ini terbaik atau tidak, kita ini lulus atau tidak? Makanya dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah, pasti Allah berikan ujian demi ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah bisa lihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Baik teman-teman semua, berikutnya adalah teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ya. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan akhirnya adalah mati husnul khotimah dan masuk surga dan bertemu Allah, itu tujuan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia melakukan amal salih dan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Jadi konsep tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah, mati husnul khatimah, masuk surga, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada di diri setiap muslim. Tujuan pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman buat target-target ibadah yang jelas. Setiap hari kita ini berhijrah. Dari yang kemarin, hari ini harus lebih baik, hari besok harus lebih baik, dan seterusnya. Berhijrah itu tiada henti, sahabat-sahabat sekalian. Berhijrah dan istiqamah itu tiada henti. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, buat target dari sekarang. Kita ingin belajar apa? Setelah selesai satu pelajaran mau belajar apa lagi? Belajar ilmu dunia dan akhirat. Quran sampai sekarang belum bisa. Bagaimana mungkin engkau seorang muslim dan tinggal di negara mayoritas muslim, tapi 60% orang-orang Indonesia ini buta Al-Quran. Belajar dari sekarang supaya bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Paksakan diri, tepuk diri, paksakan diri untuk engkau bisa istiqamah di jalan kebaikan ini. Kemudian mati husnul khatimah itu hanya bisa terjadi ketika engkau membiasakan diri dalam hari per hari penuh dengan kebermanfaatan. Bisa mati husnul khatimah itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba, sahabat-sahabat sekalian. Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita.
Jadi kalau teman-teman biasanya baca Quran, mungkin Allah matikan ketika teman-teman lagi baca Quran. Teman-teman suka tahajud, mungkin Allah matikan teman-teman ketika sedang tahajud. Ada banyak kan video, ada orang baca Quran tiap hari, seorang kakek tua baca Quran, ada CCTV-nya. Kemudian beliau meninggal pada saat lagi baca Quran. Seperti itu. Mati husnul khatimah itu hanya bisa diberikan oleh Allah SWT. Salah satunya ketika engkau berupaya setiap hari untuk melakukan amal-amal saleh, melakukan amal-amal baik, teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah masuk surga. Itu kemenangan terbesar bagi kita. Jadi orang sukses itu bukan artis-artis yang teman-teman lihat pada saat ini, yang kehidupan di Instagramnya begitu indah. Dia belum sukses sampai kita tahu matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang sukses itu adalah orang yang matinya husnul khatimah, yang matinya baik. Dan kemudian Allah takdirkan dia masuk surga dan bertemu Allah. Itu yang disebut sebagai orang sukses. Itulah tujuan hidup kita. Jadi kalau kita sudah mengerti tujuan hidup kita, kita pasti akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan sesuatu yang sekiranya itu menjadi main-main dan buang-buang waktu untuk kita. Kita ngobrol sama orang, ngalor ngidul, membicarakan orang lain. Buang-buang waktu, nggak ada waktu untuk itu. Kita berkejaran menemu ajal kita, teman-teman sekalian. Kita berlari menuju kematian kita, nggak ada waktu untuk hal-hal yang menambah-nambah dosa seperti itu. Ngobrol ngalor ngidul, nongkrong kesana kemari, nggak jelas. Nggak bisa, kita berkejaran dengan waktu untuk bertemu dengan kematian kita. Ya. Dalam suratul Kahf, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia melakukan amal solih dan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia tahu Allah memerintahkan sesuatu, dia berdoa kepada Allah agar Allah bantu dia dalam menyelesaikan ibadah tersebut. Setiap kali dia tergoda untuk melakukan maksiat, dia minta kepada Allah dengan air matanya agar dia mampu untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu. Begitulah teman-teman semua. Teman-teman lihat, ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya untuk makan, minum, tidur, mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan hidup, tidak. Hanya itu saja, tapi tujuannya adalah lebih besar. Tujuan dibalik semua itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 115? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Innama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Allah mengingatkan bahwa Allah nggak membuat kita main-main saja. Dan Allah akan membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang kau lakukan selama ini. Matamu kau gunakan untuk apa? Telingamu kau gunakan untuk apa? Lisanmu dan sebagainya. Anak Ummah, Maryam Khadijah Ibrahim selalu bertanya, "Ummah, ini kan kita di kamar, nanti lampu bisa bicara ya sama Allah, kita ngapain aja? Nanti kasur ini, ranjang ini bisa ngomong ya sama Allah, kita ngapain aja?" Betul. Tidak hanya semua yang bersaksi di anggota badan kita ketika mulut dikunci di hari akhir nanti, tapi semua barang-barang yang ada di sekitar kita, rumput yang bergoyang, itu semuanya akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, untuk membuat kita mawas diri, kita berhati-hati bahwa gerak-gerik kita dilihat oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah, dan tugas kita adalah mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Baik, maka setelah kita paham beribadah kepada Allah artinya kita tunduk, patuh, mengenal, mencintai Allah Subhanahu wa taala, melakukan apapun yang diridhai oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah kita bahas, berikutnya tujuan hidup kita adalah surga. Setelah yang tadi Uma bilang, beribadah kepada Allah, mati husnul khotimah dan kemudian masuk surga. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan mati. Jadi kita hidup ini untuk mempersiapkan mati. Nanti sekali waktu kita akan bahas materi khusus tentang mati, teman-teman sekalian. Karena kalau kita ingat mati, maka pertama kita akan sungguh-sungguh menjalankan kehidupan ini. Kedua akan ada rasa tawadhu dalam diri kita, rendah hati dalam diri kita. Orang kalau sudah jadi mayat, apa yang mau disombongkan? Nggak bisa apa-apa dia. Jadi kalau orang ingat mati, biasanya dia punya karakter yang bersungguh-sungguh menjalankan kehidupan ini tanpa main-main, berlari menuju kepada Allah, banyak bertaubat, banyak menangis kepada Allah. Dan yang kemudian kedua adalah dia akan menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang rendah hati. Apa yang mau disombongkan kalau engkau semua pun akan masuk ke dalam kubur. Dalam surah Ali Imran ayat 185, sahabat sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan kalimat tersebut, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi makna beruntung, makna sukses adalah dia masuk surga. Kehidupan dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang memperdayakan. Dari surah Ali Imran ayat ke-185 ada 4 poin di situ yang bisa kita lihat teman-teman sekalian. Apa 4 poin yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 185? Pertama, yakinlah semua jiwa pasti akan mati. Makanya ketika salah seorang anggota keluarga kita meninggal dunia, di COVID ini kan banyak teman-teman lihat orang meninggal dunia. Atau mungkin saudara, teman-teman, ayah, ayahnya Oma meninggal dunia. Atau banyak lah yang meninggal dunia di antara anggota keluarga kita. Salah satu amalan yang kita lakukan adalah dengan ziarah kubur. Dengan ziarah kubur kita tahu bahwa kita akan mati juga. Kita akan masuk juga ke dalam kubur itu, teman-teman sekalian. Jadi kalau orang ingat mati, dia tidak akan panjang angan-angan, tidak akan banyak main-main. Dia pasti akan mempersiapkan bekal kematiannya. Ya, kita lihat bahwa semua nabi meninggal dunia, kecuali Nabi Isa alaihissalam ya. Beliau diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditugaskan membunuh Dajjal satu hari nanti. Setelah membunuh Dajjal baru Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meninggal dunia. Bahkan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, semuanya shock, semuanya terkejut. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu mati, maka akan aku penggal lehernya. Saking kematian itu sesuatu yang mengagetkan kita. Tapi kita harus tahu itu bisa saja terjadi, bahkan tiba-tiba kepada kita. Papanya Umar meninggal mendadak tiba-tiba. Pada saat tidur, meninggal dunia. Meninggal dunia mendadak itu ada dua, teman-teman sekalian. Pertama, bisa jadi sebuah kebaikan ketika dia menjadi orang yang solid dan orang yang beriman. Tapi bisa menjadi kecelakaan bagi orang yang punya banyak dosa. Kenapa? Karena dia nggak dikasih waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang meninggal karena sakit salah satunya, kita bisa bersyukur. Kalau teman-teman di sini ada yang sakit atau ada anggota yang keluarga yang sakit, kita bisa memotivasi dengan berkata bersyukur karena Allah kasih kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Allah kasih kesempatan untuk digugurkan dosa-dosanya pada saat sakit untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam ayat surah Ali Imran ayat 185 ada 4 kandungan. Yang pertama tadi kita harus tahu bahwa kita semua pasti akan mati. Umar selalu memberikan analogi ini supaya teman-teman berlari menuju kepada Allah dengan begitu kuat dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Kalau saja dokter bisa mengatakan, wahai fulan, wahai fulana, wahai mbak, atau mas, pak, bu, penyakitnya sudah sangat parah, rasa-rasanya. Kalau dokter bisa mengatakan begini, rasa-rasanya mungkin hanya bisa bertahan besok sampai besok sore, misalnya. Bisa mengatakan begitu. Ketika kita tahu umur kita sampai besok sore, apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau teman-teman marah sama orang, pasti teman-teman udah lupakan marah itu. Teman-teman ada dosa sama orang, ada salah sama orang, pasti teman-teman akan datangi orang itu. Dan kemudian teman-teman minta maaf pada orang itu. Betul nggak? Teman-teman lagi konflik sama orang, teman-teman akan tidak lagi memikirkan konflik itu. Teman-teman akan banyak minta maaf pada orang, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan maksiat, ya kan? Itu kalau kematian itu dikasih tahu waktunya kapan. Hanya saja maksiat itu dirahasiakan. Ada satu cerita nyata, seorang teman pernah memberikan pesan kepada Umar, dia mengatakan begini, saya minta maaf kepada Oki, kenapa kok tiba-tiba minta maaf, padahal kita udah lama nggak ketemu. Beliau mengatakan selama ini saya juga turut menjadi orang yang memfitnah Oki, ya, turut menyebarkan berita-berita buruk dan turut membicarakan, dan sekarang saya sudah berhijrah, saya minta maaf, begitu katanya. Itu pun akan kita lakukan mungkin teman-teman sekalian. Kalau seandainya kita merasa berdosa sekali dengan seseorang, kita tahu besok kita mati, mungkin pun kita juga akan melakukan hal yang demikian untuk mendapatkan ridho orang yang mungkin telah kita sakiti misalnya. Jadi di sini sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bahwa dalam surah Ali Imran ayat 185 yang menyatakan orang sukses adalah orang yang masuk surga. Tujuan hidup itu akan bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin kalau kita betul-betul ingat bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Tua, muda, kematian itu dekat. Banyak orang yang merasa kematian itu jauh. Setelah di depan mata dia, anggota keluarga dia meninggal dunia, baru dia merasa kematian itu dekat. Kematian itu dekat, teman-teman sekalian. Sangat dekat. Cerita lagi, Uma bertemu dengan seorang mahasiswa, Uma pernah ceritakan ini, umurnya 69 tahun kalau nggak salah, beliau kuliah lagi S1, seorang tentara, mantan tentara. Uma bicara sama beliau, ada di YouTube Uma. Bapak, Masya Allah, kenapa kuliah lagi? Beliau mengatakan, saya hanya ingin menghabiskan waktu
sisa akhir hidup saya dengan belajar, dan dengan belajar saya menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, katanya begitu. Beberapa minggu kemudian beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan sambil menangis pada saat itu, saya hanya ingin mempersiapkan bekal kematian saya. Beberapa minggu kemudian meninggal dunia. Alangkah baiknya orang-orang yang mempersiapkan kematiannya dengan begitu baik, sahabat-sahabat sekalian. Kedua, dari ayat yang Uma bacakan tadi dalam surah Ali Imran ayat ke-185. Selain kandungan yang pertama adalah tujuan hidup akan bisa terrealisasi kalau engkau ingat mati. Yang kemudian yang kedua yang harus engkau pahami adalah tujuan hidup akan bisa terrealisasi. Tujuan hidup yang betul, yaitu hidup dengan baik, mati baik, ya. Hidup adalah ibadah, mati baik, masuk surga, ketemu sama Allah. Kedua, kalau engkau paham dunia ini bukan tempat ganjaran. Maksudnya apa? Seseorang akan diberi ganjaran secara sempurna nanti pada hari kiamat nanti. Artinya yang kita lakukan, segala sesuatu itu kita yakin akan mendapatkan balasan Allah nanti di akhirat yang lebih banyak. Ketika seseorang berbuat baik di dunia, maka akan dibalas 10-700 kali lipat. Jadi nggak akan ada yang sia-sia dalam setiap perbuatan baik, nggak ada. Aku sudah membersihkan toiletnya Mas Kanal Hufaz misalnya. Nggak diapresiasi, nggak dilihat sama sekali, tenang. Setiap perbuatan sebiji zarah sama sebuah perbuatan sebiji zarah ya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya semua kebaikan-kebaikan in ahsantum bi anfusikum wa asatum falah, itu ayatnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu ayatnya ya, tadi Mas sempat lupa. Setiap kebaikan sebiji zarah Allah akan balas, teman-teman sekalian. Walaupun nggak dilihat oleh orang, nggak diapresiasi mungkin pada saat ini, tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sama orang yang melakukan keburukan akan dibalas. Jadi tenang saja, Allah yang bekerja. Ketika seseorang menyakiti kita, minta sama Allah supaya kita bisa memaafkan dia, dan tenang saja, Allah yang bekerja. Allah yang akan membalas perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi dunia bukan tempat ganjaran. Dalam artian engkau berbuat baik mungkin tidak diapresiasi, tenang saja, Allah akan memberikan balasan yang banyak nanti di hari akhir nanti. Jadi semuanya itu dilakukan karena Allah dan tahu bahwa Allah akan membalas semua perbuatanmu itu. Jadi orang-orang yang salih maka dia tidak berharap kepada manusia. Kalau tujuan hidup kita bergantung pada manusia, maka berujung kecewa. Betapa banyak kita berharap pada manusia, tapi manusia tersebut kecewa. Kita kecewa kepada orang itu, karena orang itu nggak apresiasi kita. Nggak usah mengharap balasan dari orang, teman-teman sekalian. Uma bertemu dengan salah seorang dekan di kampus ya. Beliau bercerita begini, saya selalu bilang nih sama seluruh para pengajar-pengajar, biasanya kalau kita diundang kemana-mana, banyak juga yang sama sekali tidak ada apresiasinya, kata dekan itu begitu sama Uma. Kemudian beliau mengatakan, padahal sesungguhnya bukan begitu. Sesungguhnya misalnya nih, satu tempat misalnya memberikan 500.000 itu murah sekali, nggak apa-apa. Tapi di balasan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal, dan itu yang kita perlukan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Pahala keikhlasan itu. Katanya, karena banyak orang-orang yang kemudian ketika mengisi, wah kok cuma dapat 500.000 misalnya, kemudian dia nggak ikhlas, rugi kata sang bapak dekan ini. Kenapa? Karena justru 500.000 itu alhamdulillah itu duniawi, tapi sesungguhnya kita dapat jauh lebih besar kalau kita ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran atas keikhlasan yang telah berbagi kepada umat, seperti itu. Itu contoh saja. Jadi teman-teman sekalian, yang kedua adalah kita paham dunia bukan tempat ganjaran. Bahwa kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan dibalas jauh lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dari ayat atau dari surah Ali Imran ayat 185, orang yang sukses dalam ayat ini disebutkan adalah tujuan hidup kita akan semakin terarah ketika kita punya goals, dan goals kita adalah ingin masuk surga. Dan hendaklah setiap mukmin, setiap orang-orang yang beriman mengingat ayat ini. Ukuran dunia bukan ukuran sukses. Ketika seseorang mendapatkan gelar S3 lah, profesor atau gelar-gelar lainnya, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya apalagi perusahaan yang sangat besar, itu bukan sukses yang hakiki.
bukan sukses yang sesungguhnya. Sukses yang hakiki, sukses yang sesungguhnya, yang abadi, menurut Allah, menurut Al-Quran, adalah ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses yang hakiki, orang yang sukses yang sebetulnya. Dan siapakah orang yang pertama kali sukses? Adalah para nabi, rasul, para sahabat, semua itu orang-orang yang sukses. Mereka, beliau-beliau ini menjalankan kehidupannya ibadah, dan ibadah bukan untuk dirinya sendiri. Beliau-beliau semua ajak orang-orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mati husnul khatimah, masuk surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali sukses adalah para nabi, rasul, dan para sahabat. Berbeda dengan kita yang mungkin mengukur sukses dengan perkara dunia. Betapa terkesimanya kita melihat orang yang wah rumahnya besar, mobilnya mewah, perhiasannya banyak, jabatannya tinggi. Hormat sekali kita sama orang-orang seperti itu. Boleh hormat, tapi tidak secara berlebih-lebihan. Karena itu bukan sukses yang sebenarnya. Bukan iri yang sepatutnya kita berikan kepada orang-orang itu. Iri boleh kepada dua orang, kata Rasulullah. Yang pertama adalah ketika dia berilmu, maka dia ajarkan Quran, diajarkan agama, dia paham Al-Quran, diajarkan agama ini. Boleh iri dengan orang-orang seperti itu. Dia hafal Quran, dia cinta Quran, dia ajarkan bermanfaat bagi orang lain dengan ilmunya. Kedua, kita boleh iri dengan orang kaya yang dermawan. Dengan hartanya, dia bisa memberikan ke banyak orang. Banyak Umar ketemu dengan pengusaha-pengusaha muslim, sahabat sekalian. Umar tanya, kenapa kalian menjadi pengusaha? Maka jawaban mereka adalah agar kami bisa lebih banyak membantu orang lain. Jadi kaya itu bukan untuk dirinya sendiri. Semakin kaya itu karena ingin membantu banyak orang. Maka itulah yang harus dimiliki oleh diri kita. Hati-hati teman-teman sekalian, kita terkesima dengan orang sukses, kaya raya, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Hati-hati, mungkin itu bisa menjadi fitnah kepada mereka justru. Ya, dengan kekayaannya jadi lupa kepada Allah, dengan kekayaannya jadi sombong, dengan kekayaannya jadi melakukan hal maksiat lain. Menghalalkan segala macam cara dan sekali mereka. Teman-teman yang sekarang berada di tempat yang tenang, teman-teman tidak punya kepentingan apapun selain teman-teman ingin dengan hati yang tulus menghafalkan Al-Quran, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah teman-teman semua, teman-teman dalam kondisi suasana yang bersih berada dalam pondok Quran. Keempat, dalam ayat atau dalam surah tadi ya, Ali Imran ayat ke-185, yang keempat hikmahnya adalah atau kandungannya adalah hati-hati. Dunia adalah kehidupan yang menipu. Dunia adalah kehidupan yang menipu, teman-teman sekalian, ya. Banyak orang mengejar dunia. Yang tadi Uma katakan ya, dia melakukan berbagai macam hal, dia lupa bahwa dunia adalah kesenangan yang menipu. Yang harus kita lakukan ini dengan pertolongan dari Allah. Siang malam ini, dunia iya harus, kita hidup di dunia, jadi kita harus seimbang dunia akhirat. Tapi kita harus paham bahwa menjalankan dunia ini berusaha dengan perintah-perintah Allah. Tangisilah, ini nasihat dari Umar, tangisilah dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, padahal kita tahu itu dosa. Kita tahu itu salah, kita sengaja melanggar perintah Allah, kita sengaja mendurhakai Allah, maka menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah tertipu dengan dunia. Terkadang Allah uji kita dengan fitnah lawan jenis, misalnya kita tertarik dengan seseorang, orang yang belum menikah tertarik untuk dengan yang bukan mahram, orang yang sudah menikah tertarik dengan suami orang lain atau istri orang lain. Hati-hati teman-teman sekalian, minta ampun kepada Allah, termasuk di rumah banyak dosa ini, minta ampun kepada Allah, menangis kepada Allah, karena kita telah tertipu dengan segala sesuatu atas nama cinta, misalnya ya. Inilah tentangnya adalah kehidupan yang menipu. Contoh sederhana adalah ya ketika seseorang jatuh cinta, ya dia bisa melakukan berbagai macam hal atas nama cinta. Jatuh cintanya sebenarnya nggak salah karena itu pemberian dari Allah. Tapi yang salah itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama cinta yang diharapkan oleh Allah, itu yang salah. Dan itulah yang dimaksud dengan salah satu contoh kehidupan yang menipu. Seperti itu, ya. Padahal Rasulullah SAW ingatkan bahwa dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Dunia ini tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Artinya minta tolong kepada Allah dengan kesungguhan hati, mungkin dengan cucuran air mata agar kita bisa selamat mengarungi kehidupan ini yang nggak pernah selesai-selesainya. Syaitan itu membuat kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana supaya kita bisa merealisasikan tujuan kehidupan kita? Kita ingin hidup jadi orang baik. Kita ingin hidup penuh dengan ibadah. Iya sih ibadah, tapi kadang-kadang belok sana, belok sini, kadang buat dosa.
Kita ingin mati husnul khatimah. Iya sih, kita ingin masuk surga. Tahu sih, kita ingin ketemu sama Allah. Iya sih. Tapi gimana caranya? Untuk teman-teman kita ini pendosa, maka cara paling awal adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, mengingati dosa yang kemarin-kemarin dengan kebodohan kita lakukan. Dosa mata, kita pernah ngeliat apa? Dosa lisan, kita pernah ngomongin apa sih? Kita pernah berkata apa sih yang mungkin nggak patut diucapkan kepada orang tua mungkin, kepada saudara-saudara, kepada lawan jenis mungkin. Kuping, telinga, kita pernah dengar apa sih? Minta ampun kepada Allah atas dosa telinga, dosa mata, dosa lisan, dosa hati, yang pernah benci marah sama orang gak habis-habisnya, dengki. Ada orang berkata pada Umar, saya tuh selalu iri dan dengki melihat orang yang punya pasangan di sosial media. Karena saya nggak punya pasangan. Saya udah umur segini nggak nikah-nikah, jadi saya benci banget, dengki banget ngeliat orang yang romantis-romantis tuh di Instagram katanya begitu. Itu juga hati-hati juga ketika teman-teman mau posting segala sesuatu, hati-hati kan bisa jadi orang di luar memiliki dengki dan ada penyakit ain setelah itu. Jadi maksudnya adalah untuk teman-teman semua um, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin hati kita dengki, mungkin pikiran kita suuzon kepada takdir Allah. Kenapa sih ya Allah? Kenapa sih nggak adil sama kehidupan saya? Oma sering ketemu sama orang-orang begini. Kenapa sih ya Allah? Orang saya udah sholat kok, saya udah ibadah kok. Kenapa sih kayak masih begini sama saya? Allah nggak adil gitu ya. Suuzon pada takdir Allah, nggak terima takdir Allah. Uma pernah pergi bersama orang yang berangkat haji, tapi kalau Allah hajinya agak travelnya memang ini travel lain ya, jauh dulu ya, beberapa belas tahun yang lalu. Mungkin nggak amanah sehingga jemaah hajinya marah dan berkata, salah saya apa sih ya Allah? Saya cuma pengen pergi haji kok. Kenapa kok susah banget sih? Kan saya udah sedekah. Jadi gitu. Jadi diungkit-ungkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naudzubillah min dzalik, enggak boleh seperti itu ya. Baik, jadi langkah kita untuk menuju kita mau buka lembaran baru, kita mau jadi diri yang baru, kita mau jadi orang baik. Yang kemarin sudahlah. Dosa-dosa yang kemarin ya Allah ampuni ya Allah. Saya mau jadi orang baik. Saya mau jadi orang yang lebih betul ya Allah. Saya mau jadi orang yang berhijrah dan istiqamah ya Allah. Minta sama Allah sungguh-sungguh setiap hari. Teman-teman sekalian. Setiap hari agar Allah kasih kekuatan. Karena nggak mudah untuk jadi orang baik, istiqomah itu susah. Minta sama Allah kekuatan. Jadi teman-teman minta sama Allah tuh bukan hanya sekedar doa, ya doa orang tua betul, atau doa sapu jagat betul, tapi minta istiqomah kepada Allah. Karena itu sangat susah. Ihdinas siratal mustaqim kita ucapkan mungkin minimal 13 kali dalam salat. Karena sangat susah istiqomah itu. Ya, jadi kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, berhenti menyesal dari perbuatan dosa dan memperbaikinya dengan melakukan perbuatan baik untuk menutup kejahatan, kesalahan, dosa di masa lalu. Jadi pertama adalah taubat. Setelah teman-teman taubat, teman-teman akan banyak beristighfar. Jadi diamnya teman-teman adalah banyak beristighfar. Jadi diamnya seorang mukmin itu dia banyak berdzikrullah, dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa-dosanya setiap hari atau direnungi dosa-dosanya seharian ketika dia qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Dan teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia melihat apa yang kalian kerjakan." Tetaplah kamu pada jalan yang benar. Istiqomah kamu di jalan ini ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu. Dan janganlah melampaui batas. Buat dosa yang terus-terus berulang. Padahal sudah belajar Quran, sudah belajar agama. Jangan membuat dosa yang berulang. Jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah melihat apa yang telah kalian kerjakan. Semua gerak-gerik, semua isi hati, semua ucapan Allah lihat. Ya. Di sini Allah minta kita beristiqamah, sahabat-sahabat sekalian. Maknanya adalah kita berada di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, sampai kita wafat. Kenapa pada akhirnya Uma cerita lagi, kenapa akhirnya Uma mendirikan Maskal Hufad? Karena Uma tahu Uma ngeri pada diri sendiri, mau terus berada di pondok Quran, sehingga setidaknya kalau belok, ada yang ngingetin, supaya bisa terus sampai wafat, berada di jalan yang betul. Dan juga orang-orang yang bertaubat itu maksudnya apa, teman-teman sekalian? Bahwa orang-orang yang bertaubat adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin. Ya, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pun harus juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah.
Ya, kemudian Allah melihat apa-apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan. Teman-teman berbuat dosa diam-diam. Allah Maha melihat, sahabat-sahabat sekalian. Itu kenapa di dalam surah Luqman, teman-teman lihat dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19, di situ ada kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi, tahu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sembunyikan. Jadi hati-hati dengan itu. Dan ketahuilah bahwa surah Hud ayat ke-112 ini, ya, ini adalah surah yang terberat menurut Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ayat terberat, bukan surat terberat. Ayat terberat menurut Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Beliau berkata, tidaklah ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasul yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat ini. Oleh karena itu pada saat beliau ditanya, betapa cepat engkau beruban ya Rasul? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, yang telah membuatku beruban adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. Jadi surah ini, ayat ini khususnya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertobat kepada kamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Ini adalah ayat terberat menurut Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah minta kita istiqamah, dan Rasul tahu itu sangat berat. Allah minta kita terus-menerus juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kita minta jangan melampaui batas, buat dosa keterlaluan, hidup menumpang di buminya Allah, makan dari rezekinya Allah. Kemudian masih buat dosa, menangis kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah melihat, Allah bilang Allah melihat apapun yang kalian kerjakan, masih juga buat salah. Masih juga berani durhaka kepada Allah, padahal Allah lihat, Allah saksikan. Begitulah teman-teman sekalian, ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, kita minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita. Kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita, nggak ngerti goals kita, maka hidup kita tanpa arah. Tapi kalau kita ngerti tujuan hidup kita, kita mau beribadah kepada Allah karena begitulah tujuan penciptaan kita. Kita mau mati baik, kita mau masuk surga, kita mau ketemu sama Allah, kita udah ngerti goalsnya, maka kita bisa breakdown apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita itu. Hudalil muttaqin, Al-Quran jawabannya. Kita bisa betul dalam menggapai tujuan kita dengan panduan, ya kan? Teman-teman kan misalnya buat yayasan, ada goals nih, ada visi misi, ada tujuan, atau teman-teman di bisnis ada target yang ingin dicapai. Kan teman-teman breakdown apa yang harus dilakukan untuk mencapai target itu. Kan ada buku panduannya, ada apa SOP-nya, atau ada peraturannya untuk bisa mencapai itu. Begitu pula dengan agama ini. Kita udah punya goals nih, kita tahu goals kita nggak bisa main-main nih. Kita pengen masuk surga. Kita pengen hidup kita beribadah supaya kita matinya baik, masuk surga ketemu sama Allah. Caranya gimana? Ada buku panduannya, yaitu Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca dan dihafal, tapi juga ditadaburi, dipahami, dimaknai, dihayati, dan dijalankan. Begitu ya teman-teman semua. Insya Allah mudah-mudahan hari ini, walaupun Uma yakin teman-teman sudah memahami tujuan hidup kita, setidaknya hari ini kita kembali mengingatkan bersama-sama hidup ini tidak bisa main-main, atau istilah kerennya itu no pain no gain. Bahasa Indonesianya itu apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi artinya kalau kita kaitkan dalam agama ini, sakit-sakit dulu nih, di bumi ini memang sakit-sakit dulu, penuh dengan perjuangan, nggak bisa main-main. Baru engkau akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa syurga. Ya, yang tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada susah, semuanya bahagia dan dengan sabar insya Allah. Dengan sabar, keimanan, ibadah semuanya butuh kesabaran untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil sudah selesai pada hari ini. Secara singkat Uma akan menjawab 3 pertanyaan karena kita akan mendapatkan hadiah dari Batresia. Batresia adalah skincare herbal yang Uma pakai juga, yang halal dan taib. Baik, pertanyaannya sudah masuk, ada 195 pertanyaannya. Oke. Rahma. Mana tadi pertanyaannya nih? Bagaimana agar kita bisa semangat produktif? Oke, ini motivasi ya, masuk ke motivasi jadinya. Bagaimana kita bisa produktif? Teman-teman sekalian, atau ada juga orang yang insecure. Ini Uma mau kaitkan jawabannya. Ada orang bertanya, gimana ya supaya nggak insecure? Saya ini nggak percaya diri. Kenapa engkau insecure? Kenapa engkau nggak percaya diri? Kenapa engkau nggak produktif? Pertama, kita bisa insecure kalau kita nggak punya apa-apa dalam diri kita. Padahal setiap orang Allah ciptakan pintar. Setiap orang Allah ciptakan pandai, Allah ciptakan potensi di diri masing-masing orang. Bahkan kalau kita lihat teorinya orang barat, teori Gardner, beliau mengatakan ada multiple intelligence, setiap orang ada kecerdasannya.
Ada yang kecerdasannya menghitung, ada kecerdasannya bicara, ada yang kecerdasannya bergerak, olahraga itu kecerdasan. Ada yang kecerdasannya apa? Interpersonal, dia punya banyak teman, itu kecerdasan. Intinya setiap orang punya kecerdasan, punya potensi. Hanya saja, kenapa orang insecure? Karena dia malas mengasah potensinya. Setiap kita cerdas di bidangnya masing-masing. Kita punya potensi yang sudah Allah kasih, maka yang harus kita lakukan, kewajiban kita adalah kita mengasah potensi itu, teman-teman sekalian. Dengan begitu, ketika kita punya sesuatu dalam diri kita, nggak ada insecure lagi. Kita punya sesuatu dalam diri kita nggak akan insecure lagi, kita percaya diri. Dan bagaimana supaya produktif? Teman-teman harus punya goals. Teman-teman di sini penghafal Quran, goalsnya apa? Dalam 1 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Ketika kita punya target, punya goals, maka produktif. Dia tahu, berarti dalam sehari, misalnya saya mesti ngafalin 2-4 halaman atau 4 lembar misalnya. 2-4 misalnya, ya, atau berapa gitu. Jadi kalau kita mau produktif, kita harus punya goalsnya apa, tujuan besarnya apa. Setelah itu kita hitung waktunya, dan begitu teman-teman nggak akan main-main. Teman-teman di sini nanti boleh ditanya di kesempatan berikutnya, kita ada sesi tanya jawab, mungkin dijawab oleh para penghafal Quran. Tanya sama mereka, 1 tahun ngafalin 30 juz Al-Quran, berarti hari-harinya bisa nggak main-main? Nggak bisa, karena berkejaran dengan waktu supaya bisa tahun depan hafal 30 juz Al-Quran. Bisa produktif karena kita punya goals, kita punya target, dan kita rancang poin-poinnya untuk bisa mencapai target itu. Pertanyaan yang berikutnya, teman-teman udah ya, pertanyaannya jangan ditanya lagi karena nanti tulisannya bergeser-geser. Oke. Oke. Pertanyaan dari KT Jatim Dita Ayu Maulida. Dulunya orang alim, dulunya soleh. Tapi kemudian setelah itu tidak pernah lagi mengerjakan apa yang Allah perintahkan sehingga mati dalam keadaan tidak beriman, mati su'ul khatimah. Apakah kebaikan yang dulu dia lakukan tidak bisa menyelamatkan ketika dia di akhirat? Teman-teman sekalian, seseorang itu dinilai dari akhir hidupnya. Makanya ada sebuah kisah seorang penzina. Seorang penzina. Pada hari itu dia mencari orang yang mau bersama dengan dirinya. Ini di zamannya Bani Israel ya. Nggak ada seorang pun yang mau sama dirinya pada hari itu. Beliau kehausan, beliau kelaparan, beliau butuh uang, dan beliau menjual dirinya. Tapi kemudian akhirnya beliau kehausan, tiba-tiba di padang Sahara, padang pasir, beliau bertemu dengan sumur, dan beliau lihat ada seekor anjing yang kehausan. Beliau ambil air itu, dan air itu hanya cukup untuk satu orang aja, mau kasih anjing atau kasih dirinya. Akhirnya dikasih anjing itu untuk minum. Dan kemudian dia meninggal dunia. Husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan baik. Dosa-dosanya yang kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia orang yang matinya husnul khatimah. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang tergantung dari akhir hidupnya, sahabat-sahabat sekalian. Tadi Uma bilang, makanya untuk bisa husnul khatimah, kan kita pengen husnul khatimah nih hidupnya. Makanya salah satu caranya adalah kita biasakan diri dengan yang baik-baik, karena Allah matikan kita dengan kebiasaan kita. Jadi kalau ditanya, kalau dulunya alim dan kemudian matinya su'ul khatimah, matinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menilai dari akhir hidupnya. Akhir hidupnya ini, lafaznya ini apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan di akhir hidupnya. Ya, jadi itu yang membuat kita juga jangan sombong dan jangan merasa diri suci, jangan merasa diri alim ketika melihat orang berbuat maksiat. Bisa saja. Ini kan ada cerita, Oma pernah ceritakan pada teman-teman semua di zaman Bani Israel. Ada orang soleh, ada orang maksiat. Orang soleh berpapasan di sebuah gang, mereka jalan berpapasan. Orang soleh nggak sudi melihat ahli maksiat itu. Dengan kesombongannya dia merasa diri suci. Saya orang yang suci. Saya nggak pantas untuk berbelas kasih dengan orang yang penuh maksiat itu. Jadi ada rasa sombong pada dirinya karena dia merasa soleh. Sementara orang yang ahli maksiat, dia menunduk. Dia malu karena di hadapannya orang soleh. Apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT ini, maka Allah geser ya, Allah geser awan sehingga menaungi si ahli maksiat ini. Akhirnya artinya apa? Allah ridha kepada orang yang maksiat ini. Kenapa? Karena malu dengan dosanya. Karena dia malu, dia merasa bahwa dia adalah pendosa dan dia sadari dosa itu. Dan Allah tidak merahmati orang yang menganggap dirinya suci, teman-teman sekalian, yang sombong. Jadi kita nggak pernah tahu. Mungkin orang ini dulu, hari ini dia berbuat kerusakan. Tapi mungkin dia matinya husnul khatimah. Dan nggak ada yang bisa menjamin diri kita. Kita soleh luar biasa. Nggak ada yang menjamin tiba-tiba kita mati husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati buruk atau mati baik. Nggak ada yang menjamin.
Makanya tugas kita adalah istiqamah sampai wafat, sahabat-sahabat sekalian. Minta pada Allah kekuatan untuk bisa melakukan demikian. Umar bicara begini, ini ujian besar buat dari Umar nih, karena Allah kadang menguji dengan apa yang Umar ucapkan. Jadi apa yang Umar bilang ini adalah nasihat untuk diri Umar sendiri. Pertanyaan terakhir adalah, oke, sebentar ya. Bagaimana agar cara saya bisa memperbaiki diri di hadapan Allah? Fadilah Febrianti. Oke. Setiap kita pernah punya dosa. Kita ini pendosa. Kita ini buat salah. Hanya saja mungkin sebagian dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terlihat yang baik-baiknya saja. Orang bilang kita, ya Allah soleh banget ya. Solehah banget ya. Ya Masya Allah. Di sini penghafal Quran. Ya Allah hafidhoh ya. Mereka nggak tahu betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, yang Allah tutup. Kenapa orang-orang bisa puji-puji kita? Karena Allah tutup aib kita. Sehingga yang terlihat yang indah-indahnya saja. Oh Masya Allah ya luar biasa orang ini, orang itu. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kita berterima kasih kepada Allah yang telah menutup aib-aib kita di hadapan mata manusia. Dan kita mau memperbaiki kesalahan kita yang lalu. Jangan terus terpuruk pada kesalahan umat yang lalu kan berlalu buku selesai. Kita adalah diri kita yang sekarang yang sudah bertobat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mau jadi orang baik ya Allah. Saya mau berubah ya Allah. Saya mau jadi muslimah yang baik, calon istri yang baik, calon suami yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik ya Allah, dengan masa lalu saya yang kelam. Ya Allah, tolong saya ya Allah untuk istiqamah di jalan ini. Maka sungguh-sungguh caranya tadi taubatan nasuha, berhenti. Berhenti, buat dosa itu enak teman-teman sekalian, buat dosa itu nikmat. Makanya kita disuruh sabar. Sabar bukan menghadapi ujian, sabar juga dalam menjalankan amal saleh dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar untuk nggak berteman dengan teman-teman maksiat. Sabar untuk berpisah dari teman-teman yang menurut kita menuju ke membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lagi pacaran, putusin pacarnya misalnya. Karena dengan bersama engkau lah aku jadi jauh kepada Allah misalnya. Teman-teman bertemu dengan geng penggosip, jauh-jauh dari geng penggosip itu. Karena kita mau kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Dulu banyak kok yang masuk ke Maskal Hufat dari golongan umum, masuk ke Maskal Hufat dan menjadi santri, berubah hidupnya, begitu ya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ingin memperbaiki diri adalah bertobat-tobatan nasuha, berhenti menyesal, nangisi dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan nggak perlu cerita dosa kita di hadapan manusia. Dan kemudian kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah sudah tutup aib kita, Allah selamatkan kita, dan Allah ingin kita jadi orang yang baik. Allah sayang sama kita. Cara Allah sayang pada kita adalah Allah buat kita senang belajar agama. Itu ciri Allah sayang sama teman-teman semua. Ciri Allah sayang sama kita adalah Allah buat kita senang belajar agama. Allah buat kita senang dalam menghafalkan Al-Quran. Allah buat kita senang bergaul dengan orang-orang yang saleh. Itu ciri Allah sayang sama kita. Itu namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman harus jaga itu. Begitu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan semangat dan banyak beristighfar di hari Jumat, banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, banyak berzikir kepada Allah. Jadikan ini hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kekuatan kepada Allah kita mau jadi diri yang baru, diri yang lebih baik, anak yang lebih berbakti, yang lebih berakhlak, istri yang saleh, ibu yang saleh, teman yang lebih baik. Minta maaf kepada teman-teman lainnya kalau kita pernah berkonflik atau pernah menyakiti teman-teman kita. Baik, sekian daripada Umat. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.